Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini boleh kembali dan kita juga sudah masuk dalam Advent yang ketiga. Kita mengucap syukur di Advent yang ketiga ini kebenaran firman akan mengajak kita untuk bersukacita bersama-sama sebab Kristus Yesus telah lahir untuk setiap diri kita. Dia tidak hanya lahir, tetapi ia lahir untuk menebus hidup kita, manusia yang berdosa, supaya hanya melalui dia saja kita beroleh anugerah keselamatan. Sebelum kita lebih jauh belajar dan juga merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita membuka satu bagian di dalam Lukas pasal 8 ayat 20. Tapi kita akan membaca ayatnya yang ke-8 sampai 14 saja. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14 kita akan baca silih berganti. Saya dulu ayat 8, kemudian sidang jemaat ayat 9, begitu seterusnya sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kita baca sama-sama ayat 14, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan tema sukacita, nyanyian malaikat pada pagi hari ini, saya ingin bertanya pada setiap diri kita. Kira-kira apa sih yang membuat kita itu merasa sukacita ketika hari Natal tiba? Nah, coba dipikirkan jawabannya masing-masing ya. Dijawab dalam hati, kalau enggak sharing ke sesamanya gitu. Nah, minggu lalu saya sempat nanya kepada salah satu anak sekolah minggu yang ada di Pare gitu ya. Namanya itu Daniel ya. Daniel, Kak Anes mau tanya, kira-kira apa sih yang membuat kamu sukacita ketika hari Natal tiba? Dan jawabannya itu anti mainstream ya. Kalau biasanya jawaban anak-anak lain adalah ya liburan, Natalan itu adalah hari libur. Natalan itu adalah jalan-jalan ke Surabaya, jalan-jalan ke sana dan lain sebagainya. Natalan adalah mendapat hadiah, bertemu dengan Santa Claus dan lain sebagainya. Tapi Daniel ini, anak sekolah minggu ini menjawab pertanyaan saya demikian. Yang membuat saya, Kak Ones, sukacita ketika hari Natal tiba adalah pergi ke Supertop. Ada yang tahu Supertop apa? Supertop itu kalau di Pare itu salah satu swalayan gitu. Salah satu swalayan yang mana orang-orang biasanya belanja bulanan di sana. Saya kalau belanja bulanan pun juga biasanya di
di super top. Nah, Daniel ini dengan polosnya menjawab, sukacita saya ketika hari Natal tiba adalah jalan-jalan ke super top dengan orang tua. Loh, waktu saya dengar jawaban itu saya kaget loh. Kenapa Daniel? Kok kamu jawab jalan-jalan ke super top? Iya, karena di super top itu ada banyak dekorasi Natal gitu ya. Ada banyak pohon Natal. Lalu di sana dia juga bisa belanja dengan orang tuanya. Dia bisa membeli ini, itu, dan lain sebagainya. Rupanya anak ini suka dengan belanja-belanja dengan orang tuanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lantas bagaimana dengan setiap diri kita sebagai orang yang sudah dewasa yang hadir pada pagi hari ini? Apa yang membuat kita sukacita ketika hari Natal tiba? Saya pribadi kalau ditanya pertanyaan demikian, maka jawaban saya adalah saya sukacita ketika hari Natal tiba adalah ketika saya bisa kumpul-kumpul dengan keluarga. Saya bisa makan-makan, saya bisa jalan-jalan, saya bisa berlibur di mana Natal memang adalah hari libur. Saya bisa menghabiskan waktu untuk me time. Biasanya saya bermain game, nonton film. Itulah sukacita saya di hari Natal sebelum saya mengenal Kristus Yesus, sebelum saya diubah oleh Kristus Yesus. Itulah sukacita Natal saya yang saya pribadi rasakan. Tetapi setelah saya diubah oleh Kristus Yesus, rupanya sukacita Natal sejatinya bukan berasal dari dunia. Bukan berasal dari keinginan kita berbuat sesuatu, karena dalam tanda petik kita bisa atau mampu untuk melakukan itu atau melakukannya. Lebih daripada itu, sukacita Natal menurut kebenaran firman yang sejati adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan dari kematian kekal akibat dosa yang dialami oleh setiap diri kita manusia hari ini. Inilah Natal yang sejati, esensi Natal yang sesungguhnya. Seharusnya inilah yang menjadi dasar sukacita kita. Esensi sukacita kita ketika hari Natal tiba. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu kebenaran ini, sukacita Natal esensinya adalah demikian. Adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap diri kita. Maka kita perlu mengingat hal tersebut. Dan apabila dalam kehidupan kita, kita punya banyak pergumulan di hari Natal yang indah ini, atau kita mungkin tidak bisa pulang bertemu dengan keluarga, apa yang kita harapkan waktu Natal bagi diri kita sendiri tidak tercapai. Kalau kita betul-betul paham esensi dari Natal, semua hal tersebut tidak mengurangi sukacita kita. Kalau saya lihat di luar sana banyak loh orang rupanya tidak bersukacita di hari Natal. Kenapa kok bisa demikian? Karena ada banyak pergumulan yang harus dia hadapi. Orang tersebut hanya berfokus pada apa yang sedang ia alami pada hari ini. Orang yang bisa terbaring di tempat tidur, yang sakit, yang mengalami fisik lemah, secara terus-menerus dia akan berpikir, akan mengasihani diri tanpa membayangkan, tanpa memikirkan bahwa Yesus sejatinya sudah melawat dia, menyelamatkan dia. Apa yang dia alami pada waktu itu, dia tidak memandang bagaimana Kristus yang sudah datang. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri, sehingga sukacita dia di hari Natal itu menjadi hilang. Lalu ada anak-anak pemuda yang ada di perantauan, yang mana mereka bekerja keras mencari nafkah. Kemudian di hari Natal dia tidak bisa pulang. Kalau fokusnya adalah liburan, dia tidak bisa pulang di hari Natal.
dan itu kenyataan terjadi, maka ia menjadi sedih, tidak ada sukacita di hari Natal. Maka dia sudah menghilangkan esensi Natal yang sejati. Lantas bagaimana dengan setiap diri kita pada hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang sudah kita baca tadi, di sana dijelaskan bahwa para gembala, di ayat 8, para gembala pada waktu itu sedang tinggal di padang. Mereka ngapain di padang? Ya, mereka pada waktu itu sedang menjaga kawanan ternak. Dan kondisinya pada waktu itu sedang malam hari, di mana pada malam hari mereka sedang menjaga ternak-ternak yang dipercayakan pada mereka. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya setelah kita tahu kondisi para gembala ini. Siapa sih para gembala yang dijelaskan dalam Lukas 2 perikop yang sudah kita baca tadi? Beberapa orang bahkan penafsir itu menjelaskan bahwa para gembala adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjaga kawanan ternak. Dan rupanya para gembala ini kalau kita lihat secara status sosial, mereka itu sering dipandang rendah oleh sekitar. Mengapa kok bisa demikian? Kalau kita lihat yang pertama secara upah. Gembala itu kalau kita lihat upahnya itu ya tidak banyak seperti orang-orang yang bekerja atau punya profesi yang lain. Selain upah, para gembala juga hidupnya selalu berdampingan dengan hewan. Hampir separuh hidupnya itu dihabiskan untuk menjaga kawanan ternak atau hewan-hewan yang ditugaskan untuk ia jaga. Karena hal inilah orang-orang sekitar atau masyarakat pada waktu itu secara status sosial menganggap para gembala ini adalah orang-orang yang rendah. Dan kalau penilaiannya berdasarkan demikian memang tidak salah. Justru akan menjadi salah jika mereka pada waktu itu dicap sebagai pemilik pekerjaan yang hina karena dalam tanda petik gembala adalah orang paling berdosa dan cacat di hadapan Tuhan. Dan tafsiran ini sudah banyak beredar di mana-mana. Orang Yahudi seringkali menganggap gembala ini, orang-orang yang punya profesi sebagai gembala adalah orang-orang paling berdosa dan hina di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pekerjaan mereka adalah yang paling hina, yaitu menjaga hewan-hewan. Tentu ini adalah pandangan yang salah, yang tidak boleh kita anut, yang tidak boleh kita tiru. Seorang penulis pernah berkata bahwa sejatinya para gembala dalam konteks Lukas yang sudah kita baca tadi seharusnya dipandang sebagai perwakilan atau gambaran dari manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi yang berdosa bukan cuma para gembala ini tok, tapi semua manusia tentu berdosa di hadapan Tuhan. Gembala dalam bagian ini hanyalah gambaran, hanyalah metafora dari manusia berdosa yang hina di hadapan Tuhan. Manusia berdosa yang bagaimana? Ya yang tidak layak hadir di hadapan Allah, yang tidak layak menerima anugerah keselamatan, tetapi dilayakkan, diselamatkan melalui kelahiran Kristus yang pada waktu itu diserukan oleh para malaikat. Kalau kita lihat dalam ayat 9 sampai 14, dijelaskan bahwa para gembala pada waktu itu sedang berjaga-jaga atau menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Ibaratnya gembala ini adalah seorang hansip ya bagi kawanan ternak pada waktu itu. Hal ini dilakukan oleh para gembala. Mereka berjaga-jaga, mereka melakukan hal tersebut karena pada waktu itu lokasinya memang betul-betul terbuka. Mereka betul-betul tinggal di padang, tidur di sana bersama dengan hewan-hewan ternak. Dan ini adalah hal umum dilakukan oleh
masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan biasanya ketika malam hari tiba, pencahayaan itu begitu sangat minim. Sehingga para gembala yang betul-betul punya pekerjaan itu, dia betul-betul harus bertanggung jawab menjaga kawanan ternak. Pencahayaan sudah minim, kalau dia tidak betul-betul waspada, ternak itu bisa dimangsa oleh hewan-hewan yang buas yang berkeliaran pada waktu itu. Dan inilah yang dilakukan oleh gembala, mereka harus bekerja keras, mereka harus bertanggung jawab atas keselamatan ternak-ternaknya. Jadi kita bisa bayangkan ya situasinya pada waktu itu gimana. Kondisinya ya sedang ada di padang yang terbuka. Dan mereka betul-betul menjaga dengan hati-hati. Dengan pencahayaan yang minim. Kalau kita ada di tempat yang minim cahaya atau malam gitu ya. Saya pribadi kalau sedang mendaki gunung gitu ya. Beberapa bulan lalu itu kan sedang mendaki ya saya. Berangkat jam 12 malam gitu ya. Benar-benar cahaya itu minim. Hanya mengandalkan senter LED yang saya punya. Dan ketika saya mengandalkan senter betul-betul ya hanya yang bisa saya lihat hanya yang ada di depan saya aja, hanya yang saya sentri saja yang bisa kelihatan. Kondisinya betul-betul seperti itu yang dialami oleh gembala. Pencahayaan begitu minim sehingga ia harus bekerja keras, berjaga-jaga, jangan sampai hewan-hewan pada waktu itu dimangsa oleh hewan-hewan buas yang berkeliaran. Di tengah mereka berjaga-jaga, kalau kita lihat tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan. Bersamaan sejumlah besar bala tentara surga. Sehingga para gembala pada waktu itu menjadi takut. Ketakutan yang mereka alami dalam bagian ini bukan sekedar kaget. Oh ini apa ini gitu ya. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar kaget yang dia alami, tetapi lebih daripada itu, ketakutan yang dialami adalah ketidaktahuan mereka akan apa yang sedang terjadi. Bagi mereka, kejadian yang dialami pada waktu itu mungkin adalah akhir dari hayat mereka, akhir dari hidup mereka. Seolah-olah ada cahaya begitu silam muncul di tengah malam. Seolah-olah itu adalah malaikat yang pada akhirnya akan menjemput nyawa mereka. Sehingga mereka itu menjadi sangat-sangat ketakutan. Bagaimana tidak, suasana yang pada awalnya itu sunyi. Suasana yang pada mulanya itu hening. Udara yang begitu dingin. Gelap gulita menyelimuti. Tiba-tiba muncullah cahaya yang entah dari mana. Serta suasana menjadi pecah. Yang awalnya tidak ada apa-apa kemudian menjadi pecah. Menjadi ramai. Gara-gara malaikat Tuhan hadir di sana. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang umum terjadi. Apalagi pada mereka yang berstatus sebagai gembala. Yang memang dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada waktu itu. Sehingga ketakutan mereka ketika berjumpa dengan para malaikat itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Ketika malaikat Tuhan melihat para gembala sedang ketakutan, kita bisa lihat bagaimana ia bertindak. Ia pun segera menenangkan, segera menghibur para gembala itu dengan berkata apa? Jangan takut. Aku datang kepada mereka, aku datang kepadamu hanya untuk membawa kabar baik serta kesukaan besar bagi semua orang. Di sana malaikat juga berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yesus Tuhan. Di mana? Di kota Daud atau lebih tepatnya di Betlehem. Bagi para gembala, berita yang mereka dengar dari para malaikat yang hadir pada waktu itu adalah berita yang sangat-sangat menenangkan.
adalah berita yang sangat-sangat menyukakan, yang sangat-sangat menghiburkan. Kalau kita lihat secara status mereka, gembala ini adalah bukan siapa-siapa. Adalah orang yang secara pendapatan itu kurang, adalah orang yang kerjaannya ya hanya merawat hewan. Orang yang sering kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Orang yang sering kali diabaikan. Tapi Tuhan mau memakai gembala. Bahkan kabar sukacita pertama kali yang didengar adalah oleh para gembala. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyukakan. Yang sangat menghiburkan bagi para gembala. Kalau kita membayangkannya itu gini. Bayangkan kita ini bukan siapa-siapa, adalah orang yang tidak pernah dianggap oleh orang lain, tapi sekalinya dianggap kita itu dikasih sebuah hadiah. Bukankah itu menjadi sukacita tersendiri bagi setiap diri kita yang bukan siapa-siapa ini? Inilah alasan mengapa pada waktu itu para gembala sangat sukacita, sangat terhibur setelah mendengar kabar dari atau berita yang disampaikan oleh malaikat pada waktu itu. Beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya mengapa para gembala pada waktu itu sangat bersukacita, sangat terhibur hatinya setelah dia mendengar berita atau kabar yang disampaikan oleh malaikat pada waktu itu. Di sini ada dua alasan. Yang pertama, mengapa mereka bisa sukacita dan terhibur adalah Injil atau kabar baik yang disampaikan oleh malaikat pada waktu itu sejatinya bukan untuk orang-orang terpandang saja. Jadi berita keselamatan itu bukan untuk orang-orang yang kedudukannya menengah ke atas saja. Keselamatan yang datang dari Allah melalui Kristus itu sifatnya luas. Artinya adalah semua orang yang mendengar keselamatan dan percaya itu berhak mendapatkan anugerah dari Allah. Mendapatkan keselamatan serta hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Termasuk para gembala yang pada waktu itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Jadi keselamatan dari Yesus ini bukan untuk kalangan atas tok, tetapi para gembala juga bisa merasakan keselamatan itu. Sehingga alasan pertama inilah membuat mereka sangat-sangat sukacita, sangat-sangat terhibur. Lalu yang kedua, berita kelahirannya itu membawa damai sejahtera bagi manusia. Berita kelahiran Kristus ingin menjelaskan bahwa manusia sejatinya tidak bisa berbuat apa-apa karena status mereka yang berdosa. Sekarang coba cari di luar sana. Bisa enggak manusia dengan usahanya sendiri menyelamatkan dirinya dari hukuman yang sifatnya itu kekal, yaitu maut? Ada enggak di luar sana manusia yang bisa menuntaskan dosanya sendiri atau menyelamatkan dirinya sendiri? Enggak ada yang bisa. Dan para gembala juga sadar akan hal ini. Mereka adalah manusia yang berdosa, yang sejatinya tidak punya kesempatan untuk bisa selamat dari upah dosa, yaitu maut. Tetapi karena malaikat Tuhan datang pada waktu itu, memberitakan kabar sukacita keselamatan di dalam Kristus Yesus, mereka begitu lega, mereka sangat terhibur, mereka sangat sukacita. Sebab apa? Allah itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini, menggantikan mereka manusia yang berdosa. Sehingga ketika mereka percaya pada kabar itu, percaya pada Kristus Yesus yang menyelamatkan, mereka bisa diampuni dan mereka bisa menerima anugerah keselamatan. Inilah alasan kedua mengapa para gembala pada waktu itu sangat terhibur, sangat sukacita ketika malaikat Tuhan datang pada mereka membawa
kabar sukacita, membawa Injil yang menyelamatkan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa harus Allah yang menyelamatkan atau kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Ya, karena kita manusia yang punya keterbatasan. Katekismus Heidelberg itu seringkali mengingatkan, manusia yang berdosa sama sekali tidak bisa mengusahakan keselamatan. Oleh sebab itu Allah itu sendiri yang sejati, yang hadir di dalam dunia ini menjadi manusia sejati dan benar. Itulah satu-satunya pengharapan kita yang menyelamatkan. Setelah para malaikat pada waktu itu menyampaikan kesukaan besar kepada para gembala, maka memuji Tuhanlah mereka dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Allah yang turun ke dalam dunia ini layak mendapat pujian ini. Nyanyian malaikat dilantunkan pada waktu itu. Kalau kita membaca bahasa asli nyanyian dalam bagian ini bukan, jangan kita anggap seperti kita menyanyi kayak tadi gitu ya. Nyanyian itu memiliki banyak artinya, bisa bersorak, bisa berkata dengan puji-pujian, seperti orang membaca puisi, tapi juga bisa menyanyi seperti yang kita lakukan. Akan tetapi nyanyian malaikat dalam bagian ini tidak dijelaskan secara gamblang. Nyanyian yang bagaimana yang mereka lakukan pada waktu itu. Apakah seperti yang kita lakukan tadi, ataukah hanya berseru, ataukah hanya seperti orang membaca puisi, kita tidak tahu. Intinya malaikat menyanyi pada bagian ini. Dan yang terpenting adalah isinya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dia yang ada di tempat paling tinggi itu mau turun ke dalam dunia untuk setiap diri kita manusia. Dia membawa damai sejahtera, dia membawa sukacita besar bagi setiap diri kita. Dan semua orang berhak menerima dia. Siapa? Ya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya saja yang bisa menerima anugerah keselamatan. Dan termasuk kita yang hadir pada hari ini yang sudah menerima dia dengan tulus, dengan totalitas. Kita pun juga bisa menerima kesukaan besar itu. Lalu dalam ayat 15 sampai 20, kalau kita lihat dalam Alkitab, setelah berita keselamatan dan juga kelahiran Kristus disampaikan, maka menjadi sukacitalah dan terhiburlah mereka, yaitu para gembala. Kini sukacita serta pujian yang disampaikan oleh malaikat pada waktu itu juga menjadi sukacita serta pujian mereka. Kalau kita lihat singkat kisah, maka pergilah mereka ke Betlehem. Mereka menyaksikan bayi Yesus yang telah lahir. Mengapa mereka pergi ke Betlehem? Karena tindakan mereka ini mencerminkan iman mereka. Mereka yang sudah mendengar Injil, kabar keselamatan, diterima di dalam hati, maka itu tidak dipendam saja. Tetapi ada respon yang meluap dari dalam diri serta hati mereka. Yaitu apa? Mereka pergi mentaati apa yang sudah dikatakan. Mereka rindu bertemu Allah di dalam Kristus Yesus, bayi yang lahir pada waktu itu. Serta ingin mengucap syukur kepada Yesus sebab ia telah mendengar dan juga merasakan anugerah keselamatan. Inilah respon yang diberikan oleh para gembala pada waktu itu. Setelah mereka mendengar kesukaan besar, mereka menjadi sukacita karena keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya
terpanggil dan masuk ke sekolah tinggi teologi Aletheia sebagai hamba Tuhan full timer. Bagi saya sukacita Natal itu ya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Setiap hari Natal pengennya itu saya liburan. Pengennya itu saya menghabiskan waktu di rumah, saya main game, saya tidur-tiduran, apalagi cuaca yang begitu mendung gitu ya. Enak banget kalau dipakai untuk tidur gitu. Dipakai untuk tidur lalu main game, membuat mie, dan itulah sukacita Natal bagi saya dulu. Sebelum terpanggil sebagai hamba Tuhan atau melayani di gerejanya. Ketika saya sudah terpanggil dan masuk dalam STTA Lawang, seketika apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya alami sebelum saya masuk sekolah tinggi, itu semuanya berubah drastis gitu ya. Benar-benar berubah. Setiap hari Natal di STTA saya harus melayani. Saya harus meninggalkan keluarga. Bahkan saya pernah satu momen di hari Natal betul-betul padat pelayanan. Sampai-sampai hari libur gitu ya. Mahasiswa lain sudah pulang, saya sendiri belum selesai pelayanan gitu loh. Sampai masuk semester baru, semester genap. Ya udah, enggak ada liburan karena saking padatnya pelayanan, permintaan dari gereja yang saya praktek pada waktu itu. Apakah setelah saya masuk STTA, saya tidak bisa merasakan apa yang pernah saya alami dulu? Itu menjadi atau mengurangi sukacita saya ketika saya masuk di hari Natal? Rupanya kalau kita lihat dalam bagian ini, sebagian mungkin ada yang menjawab, iya, karena apa yang saya lakukan begitu padat, tidak ada waktu untuk saya bisa rehat dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataan yang saya alami pribadi, saya itu sangat sukacita. Bahkan sampai pada satu titik di mana saya tidak sempat merasakan liburan. Tetapi saya sukacita dengan apa yang saya lakukan. Mengapa saya bisa melayani sedemikian rupa, bisa merasakan sukacita bahkan tidak mengeluh. Waktu saya apalagi masih menjadi mahasiswa yang betul-betul tidak memiliki waktu. Mengapa saya bisa demikian? Satu-satunya alasan mengapa saya demikian, waktu itu pernah saya sharing juga kepada teman kamar. Satu-satunya alasan karena sukacita besar itu sudah saya dapat. Sukacita luar biasa, keselamatan itu sudah saya rasakan. Sehingga apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan pada waktu itu menjadi respon syukur saya pribadi. Sebab Engkau Allah di dalam Kristus telah melawat aku seperti Engkau melawat para gembala yang bukan siapa-siapa. Ini yang saya rasakan secara pribadi. Lantas bagaimana dengan setiap diri kita di hari Natal ini? Saya yakin setiap kita punya pergumulan. Saya yakin setiap diri kita ada dalam kelemahan masing-masing. Mungkin di hari Natal yang harusnya indah, kita harus merasakan pahitnya kehidupan. Bagi yang fisiknya mungkin lemah, kita hanya bisa terbaring di tempat tidur. Bagi kita yang punya usaha yang mana kita harus memikirkan usaha kita sedemikian rupa supaya makin berkembang hari demi hari. Yang mana kita dalam pelayanan begitu padat. Tetapi dalam bagian ini sekali lagi, itu adalah bagian yang kita alami. Kalaupun di hari Natal tahun ini, kelemahan-kelemahan kita belum selesai atau belum tuntas, jangan sampai itu membuat atau mengurangi sukacita kita di hari Natal. Jangan sampai itu membuat kita melupakan esensi Natal yang sejati,
yaitu sukacita. Joyful karena Kristus Yesus telah melawat kita, menyelamatkan setiap diri kita manusia yang berdosa. Kalaupun di hari Natal tahun ini kita bisa sembuh dari sakit yang kita alami, usaha kita berkembang dan kita merasa sukacita, itu adalah berkat tersendiri bagi setiap diri kita. Ataupun yang lainnya, berkumpul dengan keluarga, apalagi saya Kak Erin, hamba-hamba Tuhan gini ya, yang mana kita semua jauh dari keluarga. Kalaupun di hari Natal kami ini bisa pulang bertemu dengan keluarga, ya itu adalah berkat tersendiri. Tapi kalaupun tidak, yang kita alami dalam pergumulan kita tidak mengurangi sukacita kita sama sekali. Karena esensi sekali lagi dari Natal adalah Kristus Yesus yang menyelamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada satu kutipan atau quote gitu ya dari seorang teolog yang mana ia berbicara tentang Natal. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih itu Natal? Kalau kita lihat berdasarkan tulisannya, esensi Natal itu adalah bukan tentang aku, bukan tentang diri kita, bukan tentang kesenangan kita atau apapun yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri di hari Natal. Natal itu adalah tentang kelahiran Yesus yang menghibur dan juga menyelamatkan. Dari kutipan ini beberapa kita mungkin bertanya-tanya, loh, kalau gitu kita gak boleh dong memikirkan diri kita dan juga kelemahan diri kita dan juga pergumulan kita. Tentu boleh, itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau itu menjadi satu-satunya esensi di hari Natal, menggantikan esensi yang sejati, akan menjadi kesalahan yang fatal di dalam kehidupan kita. Kita masih tetap boleh atau merindukan sesuatu di hari Natal. Tapi ingat, setelah kita mendapatkan, mengalami, anggaplah itu berkat tersendiri. Kalaupun tidak, kita harus tetap sukacita. Sebab esensi yang sesungguhnya yaitu tadi, Kristus Yesus yang sudah melawat setiap diri kita. Mari kita lihat para gembala tadi dan juga malaikat yang sudah dijelaskan tadi. Tuhan mau melawat mereka sehingga lawatan itu menjadi pujian para gembala. Damai sejahtera yang dijanjikan rupanya sudah terjadi dan kini menjadi kepunyaan para gembala, termasuk diri kita yang hadir pada hari ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita seperti para gembala yang sudah dijelaskan tadi? Kita renungkan baik-baik. Minggu depan kita akan bersama-sama melihat kepenuhan sukacita yang sejati di hari Natal. Natal bukan tentang diriku, tetapi tentang Dia yang menyelamatkan aku. Biarlah itu menjadi satu-satunya dasar sukacita, kepenuhan kita di hari Natal. Amin. Tuhan memberkati.